Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya hormati dan hamba Malaysia banggakan. Beberapa lembaga survei baru-baru ini merilis bahwa Ganjar Pranowo rebound. Indikator Politika misalnya, kemudian juga Litbang Kompas dan lain-lain ya. Hari ini saya kira bagi para simpatisan, relawan, kemudian juga loyalisnya Ganjar Pranowo itu tidak heran, tidak kaget, tidak ragu, tidak gentar. Jangankan di urutan pertama, di urutan kedua, ketiga, keempat, bahkan bontot sekalipun, saya kira tidak akan menjadi suatu kekhawatiran bagi teman-teman yang lain pendukung Ganjar Pranowo ketika elektabilitas Ganjar Pranowo di posisi manapun. Karena telinga kita sudah terlebih dulu mendengar Prabowo sebagai calon presiden 2024. Mata kita sudah terlebih dahulu melihat Anies Rashid Baswedan dideklarasikan sebagai calon presiden 2024. Dan Ganjar Pranowo baru 2023, itu pun bulan April, dideklarasikan sebagai calon presiden 2024. Artinya usia yang baru kemarin dideklarasikan kurang lebih 4 bulan. Wajar kalau elektabilitas Ganjar Pranowo berada di urutan bontot. Dan alhamdulillah kalau hari ini Ganjar Pranowo di urutan pertama sebagai calon presiden 2024. Dan itu merupakan apresiasi dari masyarakat. Ganjar Pranowo di urutan pertama, kepercayaan masyarakat yang kembali meningkat kepada calon presiden 2024, dipercaya sebagai pemimpin yang mampu mengelola Indonesia ke arah yang lebih baik. Karena hari ini kita tidak melihat baik di Pak Anies, baik di Pak Ganjar, baik di Pak Prabowo kasus hukum yang mereka miliki. Karena tidak ada SK atau keputusan dari pengadilan bahwa Anies bersalah, Prabowo bersalah, Ganjar Pranowo bersalah. Tidak ada keputusan demikian. Artinya ketiga tokoh putra-putri terbaik ini masih memiliki peluang untuk saling mengejar, adu gagasan, kemudian juga adu prestasi. Kita pun juga sebagai masyarakat memiliki peluang untuk mencari data yang sebanyak-banyaknya siapa sebetulnya sosok yang betul-betul mampu mengelola Indonesia ke depan gitu. Dan mudah-mudahan kita tidak terjebak dengan isu-isu yang misal Prabowo kasus HAM itu, Prabowo kasus HAM itu diangkat tiap pemilu. Jadi kita mudah-mudahan nggak terjebak di kasus-kasus itu. Termasuk juga Ganjar Pranowo kasus EKTP, kemudian Anies Baswedan kasus korupsi Formula E. Selama tidak ada keputusan dari pengadilan, saya kira itu hanya sekedar isu yang dilemparkan untuk menjatuhkan pamor ketiga tokoh tersebut. Harusnya kita sebagai masyarakat mencari data itu, apa gagasan Prabowo, apa gagasan Anies, apa gagasan Ganjar gitu. Nah, kemudian sinkronkan dengan kinerja mereka selama menjabat. Gagasan Ganjar apa ketika menjabat, bagaimana? Gagasan Anies apa ketika menjabat, bagaimana? Gagasan Prabowo apa ketika menjabat, bagaimana? Gitu. Jadi saya tidak berharap bahwa calon presiden hari ini mentang-mentang Pak Joko Widodo elektabilitasnya tinggi, kemudian nempel dengan nama Jokowi tanpa memiliki rekam jejak yang bagus, kinerjanya yang bagus begitu. Ganjar misal mentang-mentang sama-sama kader PDI Perjuangan nempel dengan Pak Jokowi sehingga pamornya dinaikkan, nggak boleh begitu. Ataupun Pak Prabowo mentang-mentang sesama menteri dengan Pak Jokowi elektabilitasnya tinggi, Prabowo nempel di Pak Jokowi, nggak bagus. Kemudian Anies mentang-mentang sama-sama alumni UGM misalnya dengan Pak Jokowi, kemudian nempel banner-banner Jokowi Anies misal gitu. Saya kira nggak efektif, kemudian nggak mendidik kepada kita sebagai masyarakat. Tapi tunjukkan kinerja, rekam jejak, gagasan bagaimana membangun Indonesia ke depan. Nah, teman-teman yang banggakan, terlepas dari itu semua, Pak Ganjar Pranowo ini memang memiliki magnet yang cukup kuat. Contoh misal PAN bukan menawarkan Zulkifli Hasan, tapi justru malah menawarkan Erick Thohir. Yang menurut saya Pak Erick Thohir itu tidak mungkin bisa mendampingi Ganjar Pranowo sebagai wakilnya. Kalau ketua tim pemenangan mungkin saja bisa, tapi untuk menjadi wakil Pak Ganjar saya kira kurang bisa. Kenapa? Karena ada karakter yang cukup melekat di PDI Perjuangan itu ketika Pilpres 2014 misalnya, itu mencalonkan Pak Joko Widodo itu bukan didampingi oleh tokoh muda, tapi justru tokoh yang lebih tua dari
Pak Joko Widodo, saya sih mengira bahwa kalau disandingkan dengan tokoh yang lebih muda dari Pak Joko Widodo di 2014 yang lalu, kemungkinan besar 2019-nya akan melawan Pak Joko Widodo. Maka Partai PDI Perjuangan itu menyandingkan Pak Jokowi dengan orang yang lebih tua dari Pak Joko Widodo. Maka ngambillah Pak Yusuf Kala. 2019 juga demikian. Ketika Joko Widodo akan dipasangkan dengan Mahfud MD, itu ditolak oleh banyak orang. Nah, diambillah sosok Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Karena kenapa tidak Mahfud MD? Karena Mahfud MD berpeluang ketika Jokowi selesai, Mahfud MD bisa jadi gula yang digermuti oleh banyak semut, bisa banyak partai yang ingin bersama Pak Mahfud MD gitu. Nah, teman-teman yang saya banggakan, hari ini pun sama demikian. 2024 saya kira Pak Jokowi Pak Ganjar Pranowo tidak akan disandingkan dengan sosok yang lebih muda dari Pak Ganjar Pranowo. Jika nama Erick Thohir muncul, kita lihat Ganjar Pranowo itu lahir 1968. Sedangkan Erick Thohir 1970. Artinya selisih lebih muda 2 tahun dari Pak Ganjar Pranowo. Maka tidak menutup kemungkinan ketika Ganjar Pranowo bersama Erick Thohir disandingkan, kemudian menang, Erick Thohir bisa melawan Ganjar di 2029. Saya kira itu tidak mungkin. Jadi Erick Ganjar atau Ganjar Erick saya kira tidak mungkin. Kedua yang muncul ke permukaan itu kader, Partai PDI Perjuangan yang sama bukan kader PDIP, PPP apa Sandiaga Uno. PPP dimasuki oleh Sandi itu tahun ini ya, setelah Idul Fitri. Sandiaga sebelumnya kader Gerindra, kemudian masuk P3, dan kelahiran Sandi pun 1 tahun lebih muda dari Pak Ganjar Pranowo, 1969. Dan mohon maaf Pak Romahur Muzi ataupun juga Pak Sandi, saya kira Sandiaga Uno tidak akan mendampingi Ganjar Pranowo di 2024. Saya hakul yakin. Kemudian yang muncul ke permukaan itu juga ada Tuan Guru Bajang. Nah, Tuan Guru Bajang ini dideklarasikan oleh Partai Perindo. Proposal tunggal Perindo bukan ke Haritanu, tapi ke Tuan Guru Bajang yang digadang-gadang bisa mendampingi Pak Ganjar Pranowo sebagai calon wakil presiden ya Pak Ganjar begitu. Nah, kemudian juga ada Anies Rashid Baswedan. Anies Rashid Baswedan itu 7 Mei 1969. 1 tahun dari Pak Ganjar Pranowo. Bayangkan Anies hari ini saja sudah digadang-gadang akan melawan rivalnya sebagai rival Ganjar, apalagi ketika disandingkan elektabilitasnya kembali naik, punya kinerja, kemudian 2029 sangat berpotensial untuk melawan Ganjar Pranowo. Nah, pun demikian saya kira ketika Ganjar Pranowo didampingi oleh wakilnya yang relatif lebih muda, bukan hanya resiko akan dilawan di pemilu selanjutnya, tapi juga berisiko mengalami kekalahan gitu. Atau satu lagi AHY misalnya. Nah, kenapa kekalahan? Karena pernah terjadi di 2009 ketika Ibu Megawati Soekarno Putri didampingi oleh Pak Prabowo Subianto yang notabene lebih muda dari Ibu Megawati gitu. Lalu siapa calon wakil presiden yang cocok untuk mendampingi Ganjar Pranowo? Saya kira ada 7 nama yang mungkin bisa memenangkan Pak Ganjar Pranowo jika Pilpres diadakan 3 pasangan calon. Pak Ganjar Pranowo memiliki peluang untuk masuk ke putaran kedua dan bahkan memenangkan di putaran kedua. Atau jika pasangannya 2 calon itu, kalaulah 3 calon bisa yang agak sedikit mudah, tapi kalau kalau 2 pasangan calon itu harus lebih yang tua begitu. Termasuk Caimin itu di luar jangkauan menurut saya, di luar jangkauan. Maka ada kisaran 7 sosok yang bisa mendampingi Pak Ganjar Pranowo, yaitu Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang kedua Habib Lutfi bin Yahya, kemudian yang ketiga Pak Mahfud MD, yang keempat Tito Karnavian, yang kelima Andika Perkasa, yang keenam Pak Basuki, Menteri PUPR, kemudian juga yang ketujuh adalah Ketua PBNU Gus Yahya. Nah, 7 tokoh ini merupakan figur sosok yang saya
meyakini bisa mendongkrak kekuatan Ganjar Pranowo baik secara elektoral maupun secara basis massa di kalangan bawah. Mahfud MD lebih dominan menurut saya, tiga yang lebih dominan, Andika Perkasa, Mahfud MD dan juga Habib Lutfi bin Yahya. Termasuk tidak menutup kemungkinan Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin juga masih bisa dijadikan sebagai wakil presiden karena beliau masih satu periode, dan kekuatan Pak Ma'ruf Amin itu tidak boleh disepelekan sekalipun beliau sudah sepuh, tetapi santri-santrinya yang santri, kalau gini, kalau Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin itu usianya 70 tahun, maka santrinya itu dari 69 sampai ke bawah itu masih banyak gitu. Ataupun bahkan santrinya yang 80 juga masih banyak gitu. Karena bukan hanya dilihat daripada usia tapi juga ketokohan, keilmuan di atas, masih dipandang di atas santri-santri, jauh kan kalau dari santrinya. Di atas tokoh yang hari ini muncul di permukaan lah, kurang lebih begitu. Artinya Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin sangat-sangat diperhitungkan dan tidak boleh disepelekan gitu. Kemudian juga itu sih yang menurut saya berpotensi memenangkan, bisa memenangkan Pak Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Saya tidak berharap tidak berharap ini sebuah dagelan, tapi ini dipandang sebagai hal yang sangat serius karena kurang lebih 2 bulan ke depan publik betul-betul menunggu keputusan ini. Apakah Anies betul berhasil nyalon, apakah Pak Prabowo berhasil nyalon, apakah Ganjar berhasil nyalon, atau ada skema lain. Yang jelas nama 7 tokoh tersebut saya kira layak diperhitungkan. Andika, Tito Karnavian, Mahfud MD, Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin, Pak Kiai Haji Habib Lutfi bin Yahya. Kalau dari profesionalnya ada Pak Basuki, kemudian juga, tapi Pak Basuki sulit karena belum begitu populer Pak Basuki di kalangan masyarakat gitu. Yang memiliki kekuatan sih itu tadi, Andika, Mahfud MD dan Habib Lutfi bin Yahya. Kalau misalnya ada fatwa dari Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin kepada Habib Lutfi, maka kekuatan Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin otomatis all-in di Pak Habib Lutfi gitu. Tapi kalau Pak Habib Lutfi memberikan rekomendasi atau fatwa untuk bersama lagi dengan Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin, maka akan all in di Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu teman-teman. Atau kedua tokoh tersebut, Habib Lutfi dan Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin, merekomendasikan Pak Mahfud MD sebagai pendamping Pak Ganjar, maka akan di Pak Mahfud MD kita all in gitu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.